Allah sebagai Ar-Rahim. Rahimun diambil dari kata rahima, mengandung makna kelemah lembutan, kasih sayang dan kehalusan. Rahimun setimbang dengan fa'ilun yang menunjukkan dengan kesinambungan dan kemantapan. Makna Ar-Rahim adalah pemurah, penyayang dan pengasih. Bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, lafadz Ar-Rahman tidak memiliki bentuk jamak, makanya tidak ada yang wajar disebut Rahman kecuali Allah. Berbeda dengan kata Rahim yang memiliki bentuk jamak, yaitu Ruhama, sebagaimana ia juga dapat menjadi sifat Allah. Dan selainnya dalam Al-Quran, kata Rahim digunakan untuk menunjukkan sifat Nabi Muhammad SAW yang menaruh belas kasih yang amat dalam terhadap umatnya, seperti tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 128. Kata rahmat dapat dipahami sebagai sifat zat. Oleh karena itu, Ar-Rahman dan Ar-Rahim merupakan sifat zat Allah. Syekh Muhammad Abduh berpendapat bahwa Ar-Rahman adalah rahmat Allah yang sempurna, tetapi sifatnya sementara dan dicurahkan kepada semua makhluk. Dia Ar-Rahman, berarti dia mencurahkan rahmat yang sempurna. Ini berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmat yang sempurna dan menyeluruh, tetapi tidak langgeng terus menerus. Rahmat menyeluruh tersebut menyentuh semua makhluk, baik mukmin ataupun kafir, bahkan ke semua makhluk. Namun karena ketidaklanggengannya, ia hanya berupa rahmat di dunia. Adapun kata Ar-Rahim yang menunjuk pada sifat zat Allah atau menunjukkan pada kesinambungan dan kemantapan nikmatnya. Kemantapan dan kesinambungan hanya dapat terwujud di akhirat kelak. Pada sisi lain, rahmat ukhrawi hanya diraih oleh orang taat dan bertakwa. Wahai saudaraku fillah, kita harus menyayangi kedua orang tua kita, keluarga kita, anak kita, dan sanak saudara kita. Sayangi mereka seperti engkau menyayangi bayi kita, karena Ar-Rahim Sang Maha Penyayang. Sahabatku fillah, ketika engkau mendengar kata Rahim, mungkin terbayang ibumu yang begitu penuh kasih sayang. Namun ketahuilah, jika kasih sayang para ibu yang ada di muka bumi ini disatukan semuanya, sejak dulu hingga sekarang, maka itu tidak akan pernah menandingi kasih sayang Allah. Bahkan jika kasih para ibu dikalikan dengan 1000 atau 1.000.000 kali, itu pun masih jauh dari kasih sayangnya. Kasih sayangnya tak dapat dihitung dan tidak ada habisnya. Teladanilah dia, wahai saudara-saudaraku fillah. Ya rahima kulli sorikhin wa makrubin wa ghoyati wa mu'adi. Kalau ada padi terkena hama dan asrar tersebut ditulis dalam sebuah wadah dan dikasih air, airnya lantas dialirkan ke sawah tersebut, maka insya Allah sawah tersebut akan hilang hamanya. Di sebuah negara Afrika terjadi perang saudara yang merenggut puluhan ribu nyawa. Peperangan itu tidak saja menyisakan duka yang mendalam, tetapi juga meninggalkan kepedihan yang berkepanjangan. Inilah yang dialami sebuah keluarga saat desanya diluluh lantahkan. Sang anak harus rela melihat ayahnya dibunuh dan sang ibu pun diperkosa di depan matanya. Setelah itu, kedua tangan sang ibu dipotong. Kemudian, dengan tanpa perasaan, tangan sang anak pun dipotong. Hanya atas karunia Allah, mereka tidak meninggal. Setelah kejadian yang sangat cepat itu berlalu, seluruh sudut desa dibakar sehingga tidak menyisakan rumah satupun. Semua penduduk tewas kecuali mereka berdua. Demi menyelamatkan diri dan anaknya dengan tangan terputus dan masih mengeluarkan darah, sang ibu berusaha menggendong anaknya dari tempat itu.
sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Ia berjalan. Setelah beberapa hari, tibalah keduanya di sebuah desa yang cukup besar. Perjuangan mereka tidak sia-sia. Penduduk desa tersebut membawa mereka ke sebuah klinik dan akhirnya nyawa mereka terselamatkan. Apa yang menyebabkan sang ibu mampu berjalan sejauh itu? Padahal ia harus menggendong anaknya dalam kondisi yang tidak normal. Tangannya terputus dan darahnya masih keluar yang tentu saja sakitnya tidak terperikan. Kekuatan apa yang mendorong sang ibu melakukan hal yang di luar naluri itu? Kekuatan itu adalah kekuatan cinta ar-Rahim. Atas dasar kasih sayang, sang ibu rela berjalan jauh demi menyelamatkan anaknya. Alkisah senada yang pernah diungkapkan pula oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu hari Rasulullah bersama para sahabat dalam perjalanan kembali dari perang melihat seorang ibu lari menyeruak ke tengah-tengah bekas pertempuran. Ia gelisah, wajahnya menyimpan kekhawatiran yang mendalam. Ia sedang mencari putranya. Ia berlari dihadang debu yang berterbangan, disapu angin-angin. Akhirnya ia menemukan putranya tersebut. Di dekatnya sang putra penuh kerinduan bercampur kecemasan. Diberinyalah air susu. Matahari menyengat panas mengenai kulit anak itu. Dengan perlahan, ibu tersebut menggerakkan tubuhnya. Dihadangnya sengatan matahari itu dengan punggungnya. Rasulullah menyaksikan kejadian itu. Lalu ia berkata kepada sahabat yang lain, "Lihatlah betapa besarnya kasih sayang ibu itu kepada anaknya. Mungkinkah ibu itu melemparkan anaknya ke dalam api neraka?" Para sahabat menjawab, Tidak mungkin ya Rasulullah." Lalu Rasul berkata, kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada kasih sayang ibu itu.